Kumina no Nihongo bab 16. Nah, di sini ada kata kerja bentuk T nani-nani. Nah, di sini kata kerja bentuk T ini fungsinya untuk menyatakan beberapa aksi yang berurutan. Nah, di sini bisa kita artikan sebagai lalu. Oke, langsung aja masuk ke contoh. Asa gohan o tabete kaisai ikimasu. Asa gohan itu makan pagi ya, atau sarapan. Asa gohan o tabete, sarapan, kaisae ikimasu, lalu pergi ke perusahaan. Nah, jadi T di sini ada dua kegiatan yang berurutan. Yang pertama yaitu makan pagi atau sarapan, dan kedua adalah pergi ke kaisa. Terus contoh kedua, hao migaite kao arate nemasu. Nah, di sini ada tiga kegiatan yang berurutan. Yang pertama adalah menggosok gigi, yang kedua mencuci muka, dan yang ketiga langsung tidur, seperti itu. Nah, jadi kata kerja bentuk T di sini fungsinya untuk menyatakan aksi yang berurutan dan artinya adalah lalu. Menggosok gigi, lalu mencuci muka, lalu tidur, seperti itu. Oke, lanjut lagi kata kerja bentuk T plus kara, atau bisa kita bilang T kara. Nah, ini fungsinya untuk menyatakan kegiatan yang berurutan juga ya. Bisa kita artikan sebagai setelah. Oke, langsung masuk ke contoh aja. Oke. Asa okite kara benkyou shimasu. Setelah bangun pagi, belajar. Nah, asa okite kara ini setelah bangun ya, setelah bangun pagi. Okite kara ini okite ini bentuk T dari okimasu ya, atau bangun pagi. Oke. Ofuro ni haite kara gohan o tabemasu. Ofuro ni haite kara, setelah masuk ke kamar mandi. Nah, di sini ofuro haite kara ini setelah mandi ya. Bisa kita artikan setelah mandi. Ofuro haite kara gohan o tabemasu, setelah mandi makan nasi. Oke, seperti itu. Oke, di sini ada lagi bentuk T sama seperti yang tadi, T nani-nani. Tapi di sini ini fungsinya adalah untuk menyatakan cara melakukan sesuatu, yang mana artinya adalah dengan cara. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh. Kagami o mite hige o sorimasu. Nah, artinya sorimasu ini mencukur ya. Hige o sorimasu itu mencukur kumis. Terus kagami o mite ini kata kerja dasarnya adalah mimas atau miru. Jadi kagami o mite hige o sorimasu, mencukur kumis dengan cara melihat cermin, seperti itu. Oke. Hon o yonde benkyou shimasu. Nah, artinya belajar dengan cara membaca buku. Hon o yonde itu artinya kalau di pola ini adalah dengan cara. Nah, jadi ada banyak fungsi kata kerja bentuk T ya, tergantung dari kalimat atau bumponya. Oke, selanjutnya nani-nani wa ga desu. Oke, untuk menjelaskan sifat dari suatu objek. Nah, di sini kita pakainya kata sifat ya. Nih. Oke, langsung aja masuk ke contoh. Agusu-san wa sei ga takai desu. C ini kayak punggung gitu ya. C ga ini partikelnya, takai ini tinggi, berpunggung tinggi. Tapi kalau di bahasa Jepangnya itu bahasa Indonesianya bisa kita artikan berbadan tinggi. Agusu-san wa ini adalah subjeknya, C ini adalah punggungnya, dan takai ini tinggi. Agusu-san wa sei ga takai desu. Saudara Agus berbadan tinggi. Oke. Yang kedua, Arya-san wa me ga ookii desu. Arya-san wa
me ga oki. Nah, di sini kita selalunya pakai kata sifat. Kata sifat di sini yang contoh nomor 2 ini adalah oki. Apa yang oki? Yang oki adalah me. Me ini mata. Oke. Saudara Arya bermata besar, seperti itu. Oke, ini ada kata sifat ya, takai, oki, dan nagai. Nah, contoh di nomor 3 ini, ano hito wa kami ga nagai desu. Orang itu kami ga nagai, berambut panjang. Kami itu rambut, ga ini partikelnya, nagai ini sifat dari rambutnya, yaitu panjang. Nah, jadi minasang, untuk di pola ini tuh ada kata benda ya, benda plus sifat dari benda tersebut. Nah, pakainya partikel ga. Benda plus sifat benda tersebut. Pakainya partikel ga. Nah, ini dia. Bendana ini, sifatnya ini. Pakainya partikel ga. Yang contoh nomor 2 juga, bendanya mata, sifatnya besar atau oki. Pakainya partikel ga. Terus yang ketiga ini, kami atau rambut, sifatnya adalah nagai, dan pakainya partikel ga juga. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada nah, di sini kita juga ingin mengungkapkan sifat dari suatu objek. Tapi sifat dari suatu objek tersebut ada 2 ya, lebih dari 1. Contohnya nih, saudara Arya rajin dan pintar, seperti itu. Saudara Arya pintar dan saudara Arya berkulit putih dan tinggi, seperti itu. Nah, di sini pakainya yang ini ya. Nah, kalau kata sifatnya kata sifat i yang mau kita bilang, i-nya kita hilangkan, kita ganti dengan kute. Contohnya nagai. Jadinya nagakute. Nagai di sini i-nya kita hilangkan, jadinya nagakute. Ini artinya kute di sini bisa kita jadikan arti sebagai dan. Oke, langsung aja ke contoh. Agus-san wa sei ga takakute hansamu desu. Saudara Agus tampan dan berbadan tinggi. Saudara Agus tampan dan berbadan tinggi. Kayak gitu. Nah, di sini yang kita ubah adalah kata sifat yang kita sebutkan terlebih dahulu. Tapi kalau kata sifat yang keduanya itu dibiarin aja. Seperti itu. Ini kalau untuk kata sifat i pakai kute. Kalau yang kata sifat na itu pakai de. Contohnya ya. Sebentar. Oke, contohnya ini ya. Koko wa shizuka de ii tokoro desu. Di sini tempat yang bagus dan hening. Shizuka ini hening ya. Ii tokoro itu tempat yang bagus. Nah, jadi ini kata sifatnya kata sifat na, dan ini bumponya yaitu de. Partikelnya ya. Koko wa shizuka de ii tokoro desu. Hai.